Bakso pangsit keberuntungan buka, bawa hoki. Tuan-tuan, beli hari ini. Beli satu gratis satu besok pakai karcisnya. Beli satu gratis satu. Wah, ada yang bagus kayak gini. Ayo, ayo cek. Beli satu gratis satu. Gratis, beli satu gratis satu. Besok, jangan lupa bayar pakai karcis besok. Santai aja, semuanya ada. Lihat tuh. Ini juga tergantung strategi pemasaran. Walaupun hati gua kayak disilet. Tapi begitu tenar begini. Duitnya bakal jauh. Tuan Tanah pinter banget. Saudara-saudara, bulan depan. Gaji bulanan bakal dibayar. Oke. Yang mulia, Tuan Tanah ini minta tolong pangeran kedua. Kenapa dia buka toko bakso pangsit kecil? Dengan kelicikannya. Gak mungkin cuma buat bantu si bego dapat untung receh. Ini urusan. Pasti ada yang gak beres. Kenapa belum datang juga? Ada apa hari ini? Maaf, Greg. Kami belum lagi. Tuan Kastil, gawat. Semua bakso pangsit di dapur belakang kita habis. Bakso pangsit gua mana? Yang mulia. Yang mulia. Bawahan sudah menyita tokonya. Semua bakso pangsit sudah dicuri kembali. Bongkar satu persatu dan periksa dengan teliti. Cari tahu apakah ada catatan rahasia tersembunyi di dalamnya. Aku masih punya segudang tagihan di tangan. Laporan ekspres sudah dikirim ke kantor Yamen. Yang mulia, semua bakso pangsit sudah diperiksa. Isinya cuma ketan dan abon daging. Ditambah kuning telur asin yang gede banget. Potong. Itu baru namanya asli. Atas nama aku. Bagikan semua kepada rakyat miskin di kota ini. Yang mulia bijaksana. Dengan begini, si Tuan Tanah bisa dikumpulkan. Sekaligus menunjukkan kebaikan hati yang mulia. Tapi malah dirampas sama si Chayan. Hari ini, kediaman pangeran bagi-bagi bakso pangsit gratis. Bantuan untuk rakyat. Aku coba rasamu. Geng Renhe. Keterlaluan kau. Bahkan beli semua ketan di kota ini. Aku nggak peduli apa jualan di perutnya. Aku nggak kasih dia kesempatan. Iya. Masih jual nggak? Wah, bukan nggak mau bagi-bagi kan? Duh, jangan khawatir. Suruh kalian kasih tahu tamu. Hari ini ada keadaan khusus. Besok bisa gratis. Harus dikirim. Oke. Justru, bawa saudaramu pakai kinggong yang paling cepat. Buru-buru beli semua ketan dan kuning telur asin di seluruh kota. Semua bahan baku bakso pangsit harus diborong habis. Si brengsek itu pasti bakal potong pasokan aku berikutnya. Sudah terlambat. Aku lihat pas berangkat tadi. Ketan dan telur asin dari pangeran sudah dimasukkan ke keranjang. Ah, pemilik tanah. Pak pemilik, tunggu dulu. Masih ada hijau. Masa takut tak ada kayu bakar? Dia mau jadi terkenal pakai bakso pangsitku? Mentang-mentang mau putusin bahan mentahku, hancurin bisnisku? Zheng Yuanhe, si pangeran mahkota berhati hitam itu. Target kecilku aja belum tercapai. Udah mau mati kesal duluan karena dia. Gue mati berbarengan sama lo. Jadi dijual apa enggak? Pak pemilik, lihat nih. Ah, Terima laporan. Bakso pangsit keberuntungan diduga melakukan penipuan publik. Sita sekarang juga. Rampas semua hasil penjualannya. dasar, dua-duanya gak ada gunanya. 2 orang. 200 style. Maling uang, ya? Pergi apa enggak? Gue catat dulu utang lo. Datang, gue datang. Besok kalian berdua makan bakso pangsitnya dikit aja. Gimana caranya nih? Anakmu ini mau melaporin kakak kandungmu sendiri ke ayahanda. Dia nindasin aku. Mohon ayahanda membela anakmu ini. Kamu kan orang besar juga. Nangis-nangis gini, pantas apa? Anakmu ini benar-benar dizalimi. Beberapa hari lalu, anakmu buka kedai bakso pangsit kecil. Biar memudahkan rakyat. Sekalian nambah pemasukan untuk kamar dagang kerajaan. Bantu meringankan beban ayahanda. Tahu-tahu kemarin, kakak kandungku malah kirim inspektur. Datang nyeledek, segel kedai bakso pangsitku. Lalu sita semua uangnya. Langkah ini benar-benar bikin rakyat yang bekerja di istri jadi kecewa. Ayahanda, apa betul ada urusan ini, pangeran? Ayah dan anak menerima laporan. Toko pangeran kedua membuat janji palsu. Menipu rakyat. Memicu kerusuhan. Sebagai pangeran. Untuk menjaga ketertiban. Hanya bisa diselidiki sementara. Kakak kedua. Jika kau seorang pangeran. Bertindak di luar hukum.
Bagaimana rakyat bisa percaya pada keluarga kerajaan kita? Dan aku sudah bilang padamu di hari Guang Kiao Feng. Asalkan kemarahan rakyat mereda, aku akan kembalikan segera. Kau terburu-buru sekali. Jangan-jangan ada yang gelap. Kurasa kakak jelas iri dengan prestasiku. Dia dipuji dan dipuji oleh ayah. Kau terlalu tinggi hati. Aku. Ini akhir dari masalah ini. Pangeran Mahkota harus bertindak dengan bukti nyata. Jangan terlalu banyak berspekulasi. Yuan Shao, tenang juga. Jangan selalu membuat masalah. Aku agak lelah. Selamat kepada ayah. Berkulit dengan harimau. Akhirnya dimangsa harimau. Kau pikir restoran Wang Ji membantumu? Jangan jadi kaki tangan untuk menggulingkan negara tanpa sadar. Perkataan Kaisar. Aku tidak mengerti. Aku tidak peduli kau bodoh atau tidak. Restoran Wang Ji berani bangkit. Aku akan tekan sampai akhir. Coba saja kalau berani. Restoran Wang Jiku. Akhirnya aku kembali. Gambar burung phoenix terbang 9 hari ini. Waktu itu aku terburu-buru. Jadi lupa membawanya. Pemilik restoran Wang Ji ini memang hebat sampai bisa menyentuh langit. Lukisanku tak sebanding gambar anak 3 tahun. Bentuk ayamnya saja miring-miring. Warnanya berantakan semua. Kamu yang ayam. Buta seni, tak punya sel artistik. Kamu ngerti nggak sih apa itu abstrak? Masa sih? Maksudku, mungkin nggak sih itu sebenarnya phoenix? Bukan ayam. Phoenix terbang ke surga. Wanita itu benar-benar berniat menggulingkan kekaisaran Dayong. Dan mengangkat dirinya sendiri jadi permaisuri. Lebih mirip ayam hutan yang lagi rontok bulu. Ayo, kita cari tempat lain aja. Tunggu saja. Akan kubunuh kau cepat atau lambat. Nona King sudah lelah. Silakan menikmati hidangan ringan. Baik. Ini toilet modernku yang satu. Si brengsek ini malah pakai toilet buat meja kopi. Memang berbakat juga ya. Oke. Lihat kamar ini saja sudah unik, elegan, dan menarik. Dengarkan baik-baik. Ada suara air mengalir. Sepertinya melambangkan gunung dan aliran sungai. Aku akan pindah. Ganti ke ruang teh. Iya, benar juga. Cuma kotak di dinding itu agak aneh. Ada celah di atasnya. Untuk apa setengah lembar kain sutra? Lalu kardusnya? Untuk lab pantat. Terbongkar. Lab apa? Dia. Lab mulut. Nah, setelah makan camilan. Untuk lab mulut. Aku lihat pedagang asing pakai seperti itu.
Nona Kingking benar-benar berwawasan luas. Silakan duduk. Ah, jangan. Aku mau lihat dulu bengkel Buddha kecil itu. Aku nggak biasa minum teh dari toilet. Oke, naik ke atas. Hei. Dunia pink kecilku. Karpet cerah bergaya melon kesayanganku. Zheng Yuanhe, dasar buta estetika. Harus aku dengan hati-hati. Ruang penghilang stres jadi kayak gini. Kamu suka di sini? Suka. Mulai sekarang, semuanya akan dikirim ke sini. Orang Hanfu sibuk banget. Jadi gak bakal ganggu. Kamu bisa tenang-tenang aja di sini. Nih, si licik ini datang, ngasih aku restoran Wonji. Jelas-jelas nyoba-nyoba aku. Gak mungkin lah. Hadiah ini terlalu mahal. Aku cuma perempuan biasa, mana sanggup nerima. Hai, Kalau suamiku tahu, pasti salah paham dong. Aku gak bisa terima. oke. Besok ada waktu gak? Dateng aja kasih aku saran-saran. Nanti kita bicara lagi. Urusan di rumah banyak banget. Aku masih harus urus makan dan kebutuhan suamiku. Nanti aja kalau udah selesai. Apapun maunya dia. Kedepannya kurangi kontak aja. Terlalu berbahaya. KP bulan ini gimana? Berapa yang kamu tagih? Berapa yang kamu kasih dulu ke aku? Uangnya udah habis. Kyushu, mereka benar-benar ngubur hidupku. Gak ada untung sama sekali. Kakak, dia bukan cuma beban kamu. Buat aku buka lapak bakso pangsit aja dilarang. Belakangan ini, dia terus tekan bisnis kerajaanku di mana-mana. Beberapa rute dagang. Dia potong dengan berbagai alasan. Bahkan bisnis yang dulu kamu ikutin. Untungnya juga kurang dari setengah. Si pangeran mahkota mati ini kayak permen karet. Nempel terus, gak bisa dibuang. Hei Tuan, kalau aku jatuh. Kamu kehilangan satu lagi partner di Shangjing. Partner yang bisa melindungimu dari angin dan hujan. Jangan main-main sama aku. Aku gak akan ikut campur perebutan tahta antara kamu dan kakakmu. Demi langit dan bumi. Aku benar-benar cuma mau cari uang. Sekarang Tuan Tanah udah jadi bos besar. Kayaknya kita harus cari cara lain buat cari uang yang aman. Ini jelas-jelas gak bakal jalan. Gimana caranya biar dia benci sama aku? Jangan berani-berani bunuh aku. Kalau cinta datang. Kalau si nenek jadi idola nasional. Ribuan penggemar. Si brengsek itu mau sentuh aku lagi. Kamu harus timbang-timbang dampak opini publik. Jadi idola cocok buat aku. Kita main macan tutul. Macan tutul. Laporan apa ini? Koran ini gimana? Cuma selembar kertas isinya artikel, puisi, gosip. Kita terbitin rutin. Biar semua orang beli dan baca. Sepotong kertas tipis. Bikin duit. Masih bisa lawan kaisar. Oke. Ini kekuatan opini publik. Nanti pemilik gedung ini bakal muat puisi di koran. Asal puisi ini tenar. Aku langsung jadi cendekiawan terkenal. Punya ketenaran sama opini publik. Kalau si pangeran mati itu berani sentuh kita lagi. Dia harus mikir-mikir. Begitu udah terbentuk. Kamu bisa kendalikan opini publik seantero dunia. Bisa mikirin cara kayak gini. Kamu ini siapa sih? Ngomong-ngomong, jadi selebritas online juga bisa dapet cuan. Lihat ini apa? Cuma selembar kertas. Enggak. Ini koran. Kita mulai lagi, ya? Nah, gitu. Hang. Tuan Tanah cuma selembar kertas? Segitunya hebatnya? Kamu belum tahu kekuatan propaganda. Lihat halaman depan. Puisi. Edisi 2, gosip kehidupan rakyat. Edisi 3, cerita bersambung. 4 halaman ini kosongin aja.
Tulisan dijual ini maksudnya apa? Itu space iklan. Gimana kalau nanti ada orang yang mau promosiin produknya? Ya pasang iklan di sini dong. Misalnya nih, produk baru Zhangji Satin Suang udah datang. Menu baru di restoran Like diskon 10%. Nah, kita ambil duit mereka baris per baris. HMPH. Karena kita terbitin koran buat iklan. Mending sisanya diganti jadi space iklan semua, biar cuan lebih gede. Dasar bego. Buat ubah koran jadi senjata propaganda. Kita harus bikin semua orang jadi fans kita. Nanti kalau para pejabat udah kecanduan dan ngikutin koran kita tiap hari, baru dah ada yang mau bayar mahal buat beli space iklan kita. Sudah kubilang, lo nggak ngerti. Hei, biarin aja para saudara nggak nganggur. Gue jualan koran keliling tiap hari. Dapat duit sekalian dapat info. Lo suruh kita ngurusin ini itu. Lo nggak ada kerjaan apa? Oke. Katanya pemilik gedung ini lagi rugi besar bisnisnya belakangan ini. Agak serat. Bisa nggak sih jangan minta duit mulu? Kita punya lebih dari 8.000 saudara yang perlu makan minum. Kantin aja nggak laku. Terus beli informasi. Duitnya ya pasti. Terus gue suruh lo cari orang. Jaga usaha gedung uang kita. Siapa suruh lo cari sebanyak itu? Ngomong aja percuma. Dikasih duit baru kerja. Ambil duit dulu baru kerja, kata lo. Jushu. Jangan picik banget deh. Tunggu sampai semua orang terima koran puisi kita. Itu bakal jadi platform penyalur yang gede banget. Nanti kita terbitin apa? Ya gimana? Mau jual apa aja ada yang beli. Nilai bisnisnya gila-gilaan. Lo kan kepala logistik perusahaan gede. Oke. Uangmu sudah habis. Hei. Nggak ada prospek bisnis sama sekali. Tuan tanah masuk. Batuk. Sesuai instruksi Tuan Tanah, kami terus mengawasi Limuyan. Baru-baru ini, saya tahu dia berniat menyakiti ibu mertua keluarga Pan. Apa? Dia datang dan menyuruh saya pakai gerobak. Sengaja menabrak ibu mertua keluarga Pan. Lalu dia yang jadi penyelamat. Wanita jahat ini. Dia agresif ibu mertuaku baik padaku. Jadi dia mau main sandiwara. Aduh, hatiku sakit. Gimana dong? Ikuti saja perintahnya. Nanti akan kubalas. Akan kuperlihatkan kekuatan koran kita. Tang Hulu, manisan buah. Lihat, Tang Hulu. King sudah lama nggak makan permen. Dia pasti senang lihat ini. Si penjual gula ada Tang Hulu. Si nenek tua bangka ini ingat selera si Jalang itu. Xiao Ma, si kuda kecil. Kamu lihat jelas? Aku lihat. Pukul dia sekuat-kuatnya untukku. Lebih baik dia terbaring di tempat tidur selamanya. Hei. Atau Nona, kamu yang pintar. Kami mengagumimu di jalan. Nggak, kalau gini aja. Hei, oke. Ini uangku. Oh. Bisa ambil? Hei, nenek. Gerobakku hampir nabrak kamu. Hampir nabrak, ayo cepat. Ah, Hei. Aduh. Wah, si cantik jelita. Nenek, kamu baik-baik saja? Nenek, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Untung ada King. Kamu dorong gerobak gimana sih? Hampir nabrak mertuaku. Mata buta ya? Kamu. Bukannya kamu kusir dari toko Ronghua di kota barat? Ngapain ke pasar timur ngantar barang? Tuan Li. Ya, Tuan toko ini sama saja. jangan-jangan bisnis pindah tikus? Jualan diam-diam tanpa izin? Oh, bukan. Dia. Dia yang kasih aku uang perak. Suruh aku tabrak nenek-nenek. Ada apa? Sewa orang buat celakain orang? Kamu ngomong apa sih? Percaya nggak? Aku lapor ke petugas biar kamu ditangkap. Oh, ya ampun. Hei, kamu berhenti. Kalau bukan karena takut lawan ketahuan pengadilan Agung Dali, aku bakal bikin Limuyan minggat dari kediaman Pan hari ini juga. Ah, Sewa orang buat bunuh mertuanya sendiri.
Kamu memang bukan manusia. Temparan ini. Ini buat keluarga Pan. Kelakuanmu begini. Bikin orang lain ngomongin keluarga kami. Siapa ini? Bukannya ini selir Jenderal Pan? Wajah licik nan jahat. Dari lahir udah jahat, memang. Maling suami Tuan Li. Masih berani kerja di sini? Orang kayak dia harus disediakan kepada dulu. Kamu ngomong kosong apa? Hati ada kasih. Aku bahkan gak kenal orang itu. Ini semua gara-gara Li King. Ini semua aktingnya. Dia yang atur. Masih aja membantah? Minggat dari kediaman Pan? Cepat, usir. 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 Nggak ada gunanya. Aduh, Koran hari ini masih segar banget. Selir kesayangan nyewa pembunuh bayaran buat bunuh orang. Langsung ditangkap di tempat. apa artinya ini? Koran bilang apa soal pukul rubah? Wasmi, dia si monster hilang di mana? Sempurna banget. Reputasi selama puluhan tahun ini hancur gara-gara seorang selir. Aduh, gue kasih tahu ya. Menantu yang datang tiba-tiba ini jahat banget. Pikiran Tuan Tanah. Banyak banget kesedihannya. Seluruh kota nebak-nebak siapa orang di puisi itu. Mau satu? Ambil satu. Kasih gue satu. Oke. Coba lihat puisi di poster itu. Ceritain dong. Waduh, buta huruf nih. Haike bicara tentang Yin Hou. Yang tahu samar-samar susah dicari. Bahasa Yuerentianmu. Gak nyangka Tuan Tanah jago banget di urusan dagang. Bahkan puisi-puisinya juga luar biasa. Koran Wangshi ini baru terbit 2 edisi aja. Lagu lo udah masuk ke dalam anggur, langsung populer seantero ibu kota. Oke. Tidakkah kau lihat air sungai kuning turun dari langit? Mengalir ke laut dan tak pernah kembali. Tidakkah kau lihat cermin tinggi menghadapi kesedihan rambut putih? Seperti sutra biru berubah menjadi salju. Puisi-puisi kakak Kuli pasti bakal viral, kan? Tentu saja, karya klasik abadi selamanya. Hidup harus dinikmati sepuasnya. Jangan biarkan botol emas menghadap bulan. Bakat terlahir bersamaku. Putri hilang akan kembali. Sekarang banyak pejabat di istana. Bahkan Maester Hanlin yang selalu netral. Semua bertanya padaku siapa dirimu. Mau dibawa kemana lagi ini? Aku masih jauh dari jadi idola nasional. Butuh beberapa puisi lagi. Bos suka cari duit. Biar koran ini tenar. Rasanya bukan cuma buat selamatkan nyawaku. Mau tahu? Lihat, demi Yuan Shao yang setia melayanimu. Katakan saja padaku. Lalu, Oke. lanjut jual Hopewell. Ah, Belum panas nih. Kita harus siapkan landasan dulu. Sekarang saatnya. Kamu tahu sendiri. oh, Tuan Tanah itu punya 4 koran kita di timur, barat, utara, selatan. Rumah digerebek inspektur. Piring cetak dan koran disita. Semuanya dihancurkan? lalu berikutnya. Dan dilempar ke tungku. Anak buah sempat selamatkan beberapa lembar. Ada benda ini. Mencetak ribuan dokumen dalam sehari itu gampang banget. Kalau dipromosikan, semua orang miskin di dunia bisa lihat jalan para bijak. Benar-benar luar biasa. Yang benar-benar luar biasa itu World Watch ini. Kalau dikembangkan, pasti bakal goyangkan hati rakyat. Guncang negara. Zheng Yuanhe. Aku bakal bunuh dia. Bangsat. Tuan Tanah, Undang Menteri Budaya dan Cendekiawan di ibu kota. Berbakat dan cantik. Tempat bertemu teman lewat puisi di kediaman pangeran kedua. ya, Awalnya mau santai-santai aja. Jangan maksa aku meledakkan tempat ini. Semakin si anjing mau nutupin aku, semakin aku mau bikin nama Tuan Tanah menggema di langit. Bos Cheng. Mertua, Li Qingqing jebak aku. Kamu kasih aku makan. Terima aku di rumah. Masa MU yang mau celakain kamu? Kamu masih mau nilep Qingqing. Si tukang pukul udah ngaku. Kamu dengar semua kan? Laki-laki itu manajer toko Li Qingqing. Pasti lagi main sandiwara sama dia. Kamu mau hancurin hubungan aku sama kamu? Iya, Bu. Kamu benar-benar salahkan dia. Kebetulan dia lagi belanja buat aku pas keluar. Terus ketemu kamu tanpa sengaja. Lalu Li Qingqing kan lagi nggak ada di rumah. Dia mana ada waktu mikirin rencana-rencana kayak gini. Omong kosong. Temperamen Qingqing kayak apa? Kami lebih tahu daripada kamu. Buka mata kamu lihat.
Sejak cewek ini masuk ke keluarga Pan kita. Sudah bikin berapa banyak masalah? Dia mau bunuh ibumu sekarang. Kamu masih perlatin dia kayak gini. Salah paham, ibu. Kamu benar-benar salah paham sama dia. Salah paham apa? Baca korannya. Sekarang orang luar ngomong apa tentang keluarga kita? Itu Li Qingqing kan kaya. Dia bayar koran buat fitnah aku. Cuma buktiin kalau orang itu disuruh dia. Tuan tanah keluarga Wang itu siapa? Masa bisa dibeli sama Qingqing? Buat urusan sepele di rumah kita aja. Dasar wanita beracun. Bohong aja nggak becus. Aku nggak bersalah. Ayah ibu, MU Yan Benur. Ayo pergi. Aduh, dengerin aja dia. Nanti suatu hari keluarga Pan kita bakal hancur gara-gara cewek ini. Aduh tuan, hei. Aduh, tuan. Waktu itu gue baca wasiat tuan tanah soal anggur. Luar biasa banget. Iya Noe, Kalau kita bisa saksikan hari ini, Coba kamu sendiri yang baca puisi. gue kagak nyangka gue yang biasa-biasa aja. Bisa masuk ke istana pangeran kedua, baca puisi sambil minum teh. Wah, ini emang kejayaan sejati. gue cuma pengen ketemu sama Tuan Tanah. Hei, jangan berisik. Yang mulia dan tuan tanah udah datang. Oke. Yang mulia udah di sini. Ikutin Tuan Tanah. Reputasi itu segalanya. Ikutin Tuan Tanah. Nama dan harta. Tuan Tanah, panutan wanita zaman sekarang. Kami-kami yang kecil ini semua penggemar berat kamu. Tuan Tanah, panutan wanita zaman sekarang. Kami-kami yang kecil ini semua penggemar berat kamu. Bakat tuan tanah. Itu emang nama yang dikenal semua pembaca di dunia. Kami para pria juga punya slogan. Tuan tanah, keberuntungan. Bintang sastra bersinar terang. Menerangi seluruh dunia. Hei, walaupun udah ditebak, tapi itu berlebihan banget. Puisi hari ini. Kalian bisa saling bertukar pikiran sendiri. Nanti kalau tuan tanah lagi senggang, bisa kasih kalian sedikit petunjuk. Oke, hari ini gak sia-sia. Yang mulia Tuan Wang tiba. Yang mulia. Kotoran sialan ini membakar kamarku. Dengan aku yang usah, koran-koran harus disembunyikan. Mau ngapain hari ini? Ketemu dengan Tuan Wang. Kaisar datang ke rumahku hari ini. Tapi ada masalah. Bukannya di sini ada pertemuan puisi? Aku juga mau lihat-lihat. Kakak kedua, aku tidak diterima di sini. Pangeran Mahkota Hitam adalah jenius terbesar di Dayong. Yang mulia takut Pangeran Mahkota akan mencuri perhatianmu. Bagaimana dengan Kaisar? Kaisar bisa berdiri di panggung untuk pertemuan puisiku. Aku berterima kasih pada tuan rumah. Puisi anggur. Beberapa rekan sudah lama mengaguminya. Tuan rumah, tertarik rilis karya baru hari ini? Puisi harus punya jiwa dan karakter. Mana bisa asal-asalan menyanyikannya? Dan tuan rumah tak ada duanya di dunia. Kalau pikirkan puisinya, mungkin sulit. Hei, Aku rasa tidak. Yang mulia, apa maksudnya ini? Tuan rumah belum buat karya baru sejak puisi anggur dirilis. Tak ada lagi mahakarya. Nanti dikira tuan rumah sudah kehabisan ide. Bahkan, puisi-puisi yang ditulis sebelumnya juga dicurigai menjiplak orang lain. Ternyata, memang benar-benar datang untuk cari masalah. Meskipun puisi si penulis poster ini terkenal di seluruh dunia, tapi belum pernah ada yang lihat dia nulis puisi secara langsung. Tuan tanah kita ini nggak ada lawannya di dunia. Kami semua mendukung tuan. Betul, saya juga dukung. Omongan nggak ada dasarnya. Koran ini kan dijalankan sama restoran Wang Ji. Puisi-puisi yang dipilih juga dari Wang Shilou. Mana keadilannya? HMPH, Kalian mau apa sih? Bishi. Menara puisi takkan kalahkan bakat dunia. Kami pasti akan mengaku kalah dengan sendirinya. Tapi kalau kalah, artinya kalian sengaja mengoperasikan Shilou dengan cara kotor. Merusak konteks budaya kekaisaran Dayong kami. Langsung dilarang permanen. Nggak boleh dicetak lagi. Karena yang mulia Pangeran Mahkota bawa orang untuk tantang duel. Ya aku juga nggak ada alasan untuk nolak. Bagaimana kalau pangerannya mengajari dulu? Tuan tanah ini licik banget ya. Mau narik orang lain ke dalam masalah.
Sayang banget. Kalau berani, bisa minta tolong nggak? HMPH. Yang mulia Pangeran Mahkota itu, murid utama dari Guru Jijiu. Yang mulia sendiri. Bakat-bakat di Dayong pada nggak puas. Memang, yang mulia udah bisa baca umur 1 tahun. Umur 3 tahun udah hafal puisi. Jenius yang cuma muncul 100 tahun sekali. Hari ini yang mulia duel puisi sama Tuan Tanah. Wah seru banget nih. Dewa lawan dewa. Kita semua dapat berkah. Iya, bener-bener pemandangan langka. Keren banget. Silakan. Aku melihat pemandangan musim dingin hari ini sangat indah. Inilah subjeknya. Tuliskan sebuah puisi. Tolong juga dikoreksi. Aku semua telinga, cepat, cepat. Tulis itu. HMPH. Yang mulia. Baik. HMPH. Bayangan pelum sisa salju. Angin dingin menyapu pelipis. Inilah, Bersandar di pagar untuk menutup jarak. Bulan sepi memotret masa kembali. Puisi bagus. Puisi bagus. Puisi 5 karakter ini mengambil Kensue sebagai bayangan. Bulan sepi dan malam dingin. Latihan kaligrafi yang indah. Dan pemandangan menyatu. Sembunyikan kerinduan dalam lanskap sunyi. Tersirat dan dalam. Luar biasa. Brilian, itu wajar. Bakat sastra yang mulia tak tertandingi di dunia. Puisi 5 karakter sang pangeran. Memang ada nuansa artistik. Hanya percikan. Tuan Tanah, silakan. Kata-katanya mewah tapi tak ada isinya. Nulisnya kaku kayak bata. Tuan Tanah hebat, Tuan Tanah hebat, Tuan Tanah hebat, Tuan Tanah hebat, Tuan Tanah hebat. HEBAT. Baiklah, jujur saja. Kalau puisi yang mulia memang berdasarkan pemandangan. Puisi penantang juga harus dari sudut yang sama. Maksudmu, kau takut aku curang? Baiklah. Aku juga akan menulis puisi tentang musim dingin. Ribuan gunung, burung terbang lenyap. Segala jejak manusia tiada. Perahu sebatang kara, jubah jerami. Seorang diri memancing di sungai bersalju. Luar biasa. Itu puisi yang bagus sekali. Wah, Mantap. Tulisannya jenius. memang pantas jadi Tuan Tanah. Tuan Tanah luar biasa. Ide yang brilian. Perahu sebatang kara, jubah jerami. Seorang diri memancing di sungai bersalju. Konsepnya cemerlang. Puisi ini punya ribuan gunung dan ribuan jalan. Gambaran minimalis dari perahu sebatang kara. Kesunyian sungai dingin di musim dingin. Kesendirian pertapa tertulis begitu luas dan tak nyata. Bisa disebut lagu sepanjang masa. Tuan Tanah, Tuan Tanah, Tuan Tanah. Astaga, ini namanya nulis puisi? Siapa lagi yang berani menulis tentang Jiang Sui setelah ini? Itu baru namanya kapak. HMPH, bakat Tuan Tanah. Mengguncang zaman dulu dan sekarang. Aku lihat siapa yang berani menolak. Benar, benar. 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 Dalam kehampaan tertinggi. Menuliskan semua tulang angin sepi dan kuat antara langit dan bumi. Dia punya bakat sastra seperti itu. Musuh. Apa kau benar-benar yang membuat puisi ini? Hah? Nggak bisa nerima kalah. Karena lo nggak percaya. Aku bikin 2 lagi, deh. Dengerin, ya? Tuan Tanah kita ada karya baru.
Mau nge-hype apa lagi? Kalau mau bikin lagi, harus sebagus yang tadi ya. Oke. Angin kencang, langit tinggi, siamang melolong. Burung putih terbang kembali di pasir hijau. Daun-daun berguguran tak bertepi. Sungai Yangtze mengalir deras. Ribuan mil merantau di musim gugur yang muram. 100 tahun menderita sendirian. Kebencian membekukan pelipis. Berhenti minum, gelas anggur keruh tertidur. Ya ampun, luar biasa, luar biasa. Pohon tua meranggas, burung gagak. Jembatan kecil, rumah berair mengalir. Jalan kuno, angin barat, kuda kurus. Matahari terbenam. Orang patah hati di ujung dunia. Sungguh menyedihkan. Tuan Tanah terlalu hebat. Kata-kata yang bagus. Ide yang cemerlang. Benar-benar kata-kata yang luar biasa. Memang pantas jadi Tuan Tanah. Air mata pecah, hati dan usai remuk. Semoga Tuan Tanah dapat nama dan rezeki. Kok bisa nulis kata-kata sedih begini? Kok kelihatannya masih sangat muda? Kayak nenek-nenek tua aja. Berapa banyak pemilik di gedung Wangxi? Kau adalah kilat dalam hidupku. Bangunkan hatiku yang tak berpengetahuan. Kau adalah cahaya hidupku. Terangi jalanku. Tuan rumah, tuan rumah. Tuan Tanah, Tuan Tanah, Tuan Tanah. Aku adalah listrik dan aku adalah cahaya. Akulah satu-satunya mitos. Inikah rasanya menjadi bintang? Aku merasa seperti mengambang. Tuan Tanah. Luar biasa sekali. Sudah lama aku tak menemui musuh yang semenarik ini. Lihat, Tuan Tanah sudah merilis puisi baru lagi. Aku ingin puisi-puisi ini. Ulanglah dengan selamat. Membakar dupa. Hei, tusuk rambutnya. Hei, tunjukkan padaku. Akulah hari ini, belum membelinya lagi. Oke. Lihat, Tuan Tanah bilang ini enak. Ah, Tuan Tanah mencicipi kue osmanthus dari Li Ji di Jalan Timur kemarin. Dia puji manis dan tak berminyak. Seperti kue peri. Lihat versi ini. Dia bilang Tuan Tanah memakai sutra susue dari Pavilion Yunyi hari ini. Hosta hijau dengan Molanzhai. Wah, sungguh elegan. Iya. Hei, yang Tuan Tanah suka pasti barang bagus. Ayo kita beli, nanti habis kalau terlambat. Ayo, kawan. Ayo, ayo, ayo. Beri aku satu. Biarkan aku lihat juga. Cepetan. Pemilik gedung ini emang jago banget cari duit. Cuma modal komentar di koran. Toko-toko milik kaisar langsung jadi kayak pasar ramai. Pendapatannya melonjak drastis. Uang segini doang? Anak kedua, lo harus lihat jangka panjang. Hah, akhirnya duitnya balik juga. Lo tahu koran kita sebenarnya sumber pendapatan terbesar dari mana? Mana? Dari mana? Minta tolong pemilik gedung kasih pencerahan dong. Biaya iklan. Orang pintar udah pada tahu, kita punya koran sorot dunia. Bisa bikin produk mereka terkenal seantero negeri. Tapi yang mau dimuat atau enggak, itu di tangan kita. Pengusaha bakal bayar kita buat daftarin produk mereka. Terus kita tinggal duduk santai, duitnya masuk. Oke. Jadi, leher para pengusaha di seluruh negeri ada di genggaman kita. Hah? Langsung aja sebar undangan. Pemilik gedung aja kamar dagang duduk bareng. Yuan Xiaoming, siap-siap.
Iya, cepetan, buruan. Wah, Lumayan juga nih. gak gampang, loh. Akhirnya dapat modal lagi. Wah, kali ini gaji bulanan Juzhu dan kawan-kawannya udah cair. Ah, jangan. Cuma segitu doang? Mau dikirimin berapapun. Kayak setetes air di laut. Lagi pula kita juga harus masukin modal ke koran. Setelah kamar dagang kerajaan, bisnis platform iklan kita udah jalan. Dapat untung gede. Kirim mereka yang gedean. Namanya juga gratifikation tertunda. Modal berputar terus. Ah, terus Juzhu nanya. Sembunyiin. Harus disembunyiin. Oke, cepat cari tempat buat sembunyiin barang-barang ini. Oke, Bilang aja pangeran kedua nggak rampok kita. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hai, Gue denger pangeran kedua udah kirim duit. nggak. Siapa yang nyebarin rumor? Dia cuma kirim beberapa buku besar. Biar gue yang cocokin. Iya kan, Cai Yuan? ya kan? Lu bohongin gue. Aku, Gue cium bau duit. lu anjing apa? Apa yang ada di bawah pantatmu? Apa? Apa? Ah. Akulah pemilik tanahnya, kau lancang sekali. Apa ini? Apa ini? Baik. Sudah kubilang waktu kau merekrutku. Hanya ada 4 akhir untuk kau dan aku. Bukannya 3? Oke. Yang keempat uangnya tidak mati. Hei, semua uangnya akan kuberikan padamu. Baik. Cerdik seperti diriku. Si kepala besar sudah datang. Semua kesalahan ini salahnya Zheng Yuanhe itu. Kalau bukan karena dia, aku takkan sengsara begini. Bawahan tak berguna. Kantor berita ini seperti tikus jalanan. Yang mulia, mohon hukuman. Hanya beberapa puisi dari koran. Bisa menghasilkan uang tanpa terlihat. Memanipulasi tren. Bahkan bisa memuji dirinya sendiri sebagai cendekiawan besar yang dihormati. Membuat aku, pangeran keraja, takut. Sekarang ayah malah memuji pangeran kedua bisa melakukannya lagi. Dan bukan hanya itu. Bawahan baru dapat informasi. Katanya pangeran kedua diam-diam menghubungi pedagang-pedagang besar. Sepertinya dia berniat menjadi kaisar kedua. Mengadakan konferensi bisnis kekaisaran dunia di Zifu. Yang ingin mengadakan kamar dagang kerajaan adalah orang di belakangnya. Si bodoh pangeran kedua cuma boneka di tangannya. Maksud yang mulia. Tuan Wang, pemilik tanahnya? Dia ingin menguasai seluruh kekayaan dunia ini. Dan menggulingkan pondasi kekaisaran Dayong. Aku takkan pernah mengizinkannya. Bukankah dia menikmati pemandangan indah di hadapan orang ini? Kesendirian itu takkan pernah membuatnya merasakan kebahagiaan. Maju, maju. Maju. Kelopak mata kananku terus berkedut. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Mengajukan banding. Ah,
Beraninya si elang mati ini menangkapku secara terang-terangan. Hei, hei, hei. Ya. Bersumpah membela Tuan Wang. Bersumpah membela Tuan Wang. Ada apa dengan sedikit tersentuh ini? Semua perasaanku padamu sudah habis. Tak tersisa sedikit pun. Bunuh. Bunuh. Ah. Ah. Kakak, hati-hati. Kamu melayaninya demi uang. 2.500.000. Bukan sembarang orang bisa membeliku. Aku suka dia. Kamu tidak suka. Ada apa dengan Tuan Wang? Aku hampir mati saat menerima surat itu. Jiang Shuo, panggil tabib. Kamu kenapa? Hampir saja dibantai di jalan oleh saudaramu yang baik itu. Semua sudah di sini? Mereka semua menunggu di dalam. Lukamu. Kalau belum mati, cuma dibalut saja. Ayo kita panen kangkung. Oke. Wah, kenapa Tuan Wang belum datang juga? Sudah tak sabar ingin bertemu pemiliknya. Tuan Wang tiba. Hei, ini dia. Datang, datang. Hei. Mari lihat pemiliknya. Mari lihat yang mulia pangeran kedua. Jangan banyak omong lagi. Semoga koran ini bisa membalikkan keadaan. Produkmu terkenal di seluruh dunia. Semua orang bisa meminta. Tepuk tangan juga bisa bikin jadi terkenal buruk. Semua orang akan menolakmu. Mau kerjasama? Apa maksud Tuan Pemilik? Maksud Tuan Pemilik. Ini soal pinjam koran. Bantu promosikan produkmu. Kamu beli satu sisi koran. Kamu bisa kirim nama usahamu. Informasi barangmu akan dipublikasikan di situ. Bisa tersebar ke seluruh Shangjing dalam 1 hari. Ribuan rumah tangga. Jauh lebih praktis daripada kamu teriak-teriak. Apalagi, gaya Tuan Pemilik sekarang jadi panutan seantero Beijing. Semua orang. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Betul. Yang mulia. Semua orang di ibu kota bangga bisa belajar dari Tuan Pemilik. Banyak duit yang bisa dihasilkan di sini. Konferensi hari ini. Siapapun yang tanda tangan paket tahunan dengan restoran Wang Ji kami. Biaya pendaftaran bulan pertama. Gratis. Akan gratis. Ini kesempatan sekali dalam 1 abad. Rencana cerdik Tuan Pemilik. Aku rela mengikuti Tuan Pemilik dan Yang Mulia Pangeran Kedua. Aku rela mengikuti Tuan Pemilik dan Yang Mulia Pangeran Kedua. Bisnis yang bagus. Betul sekali. Pasti yang punya. Yang Mulia, kita terlambat. Selamat Tuan, rapat kaisar sudah selesai. Selamat datang, Tuan Tanah. Ini bagus. Ya. Hahaha. Gimana sih kamu bisa mikirin hal sekeren ini? Cepet banget. Hahaha. Nenek tua ini bukan cuma datang. Aku juga bikin uang di depan lo, biar lo kesel. HMPH. Yang Mulia, dia sengaja nyari gara-gara.
Dia cari mati. Oke. Emas batangan, emas batangan, emas batangan. Kenapa sih maksain aku? Oke. Bagi hasil bulanan plus bunganya. Setiap sennya udah dikirim ke para saudara. Ada tambahan 200 TL buat masing-masing. Ini, hei. Bonus khusus buat orang kepercayaan lo. Ini gaji yang belum dibayar bulan lalu. Kalau bulan ini gimana? Buka usaha itu nggak gampang. Ini terutama karena duitnya udah dikeluarin semua. Tunggu bulan depan, sekalian diganti semua. Udah dikirim semua. Yakin nggak sembunyikan sebagian? Tentu saja tidak. Aku tipe orang seperti itu. Aku sangat kasihan sama saudara-saudaraku. Surga dan bumi bisa dipelajari. Kamu harus menyembunyikan sebagian uang tunai untuk menahan risiko. Habis. Hei, mau ngapain kamu? Lukanya belum dibalut. Kenapa nggak sayang badan sendiri sih? Duduk dulu. Pemiliknya yang bakal kasih obat ke kamu. Obat luka emas kerajaan. Disponsori si anak kedua. Semua saudara udah pada dapet? Iya. Cayuan udah dikirim. Wah, udah jago ya. Lebih enak dari bakso pangstitku. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Jangan khawatir, selama ada aku Li Kingking di sini. Aku nggak akan pernah ngecewain kalian. Nanti kalau kita udah dapat duit banyak, aku bakal kasih kalian masing-masing istri cantik. Hei, gimana nih? Aku. Hei kamu. Aku cuma mau duit. Kalau bulan depan nggak dikirim tepat waktu. Duitku. Hei. Aku cuma mau nabung dikit buat dana darurat. Gampang kali buatku. Kapan sih target kecil ini bakal cukup? Hai. Tuan Tanah, Pangeran kirim pesan. Katanya dia ngundang keluarga Pan buat hadir di pesta musim semi. Jangan-jangan si anjing ini mau nyoba-nyoba luka lamaku? Biar ku hadapi. Oke. Pasti dong. Ayo pegang. Oke. Gimana rasanya? Oke. Jangan-jangan ada penyergapan? Lihat dekorasinya. Bener-bener elegan banget. Wah, astaga. Yang mulia ngundang aku ke sini. Rai Panlang, coba deh anggur osmanthus sini. Enak nggak? Anggur enak dari yang mulia Pangeran Nadu. Ya ampun. Berapa kilo bedak wangi yang kau olesin sih? Sujud pada yang mulia Pangeran. Malam ini dingin. Ini jubah buatmu. Wah,
Yang Mulia sendiri yang bajunya dia. Iri banget gue. Iya, iya. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi hamba sungguh tidak kedinginan. Hawa dingin. Ibu Han tidak perlu memaksakan diri. Ini supir. Minumlah selagi hangat. Apa maunya dia? Baiklah, Kenapa pangeran begitu perhatian pada Li Qingqing? Musang beri salam tahun baru ke ayam, pasti ada udang di balik batu. Sup itu pasti sudah diracuni. Suamiku, menurutmu apakah Yang Mulia benar? Kak, ini agak keterlaluan. dia sudah berapa umur? Yang Mulia, demi hamba, akan memperlakukannya dengan baik. Li Qingqing. Kuharap kau tahu. Kau telah menyentuh barang milikku. Yang Mulia akan bersikap baik padamu. Tunggu sampai pesta selesai. Ingat berlutut dan berterima kasih pada Yang Mulia. Jangan sampai orang bilang aku, yang tidak bisa mendidik istri. Suamiku sudah bekerja keras belakangan ini. Supir ini untuk kau minum? Hari ini kau tahu aturan. Kalau begitu, malam ini aku akan menyambut dengan setengah hati. Suami, minum cepat. Ah, Dinginnya sampai mati. takut. Bodoh, kau mau mencekikku sampai mati? Kurang ajar. Ah, Bawa Nona Qingqing ganti baju dulu. baik. Yang Mulia. Ini tempat perempuan berganti pakaian. Yang Mulia. Apakah tidak pantas Baginda masuk ke sini? Pan yang itu tidak becus. Sama sekali tak layak untukmu. Suami macam itu. Sampai kapan kau mau bertahan? Datang menguji aku lagi dan lagi. Tidak. Suamiku memperlakukan aku dengan sangat baik. Aku yang ceroboh. Membuat suamiku marah. Kami suami istri sangat akur. Ya, tidak pernah dan dari hati. Aku takkan pernah bercerai. Jika kau terikat oleh keluarga Pan, kau bisa. Yang Mulia. Aku lahir di keluarga Pan. Matiku jadi anak keluarga. Tak ada dua hati. Jika tak ada hal lain, pelayan akan undur diri dulu. Baik. Kau tahu, Apa? 1 tahun yang lalu. Jalan Suzaku, Festival Shangyuan. Kukira aku hanya penasaran dengan asal-usulmu. Begitu cerdas. Oke. Bisa bertemu lagi. Ternyata lebih dari itu yang kurasakan. Taktik macam apa ini? Tapi aku sudah menikah. Dan sangat mencintai suamiku. Cinta yang mulia. Hamba yang rendahan ini tidak pantas menerimanya. Tanyang, Kenapa Yang Er tiba-tiba dikirim memberantas bandit? Suami, kami menunggu kepulanganmu. Baik Li Qingqing. Hei,
Kenapa panggil aku? Jenderal ini mau berangkat memimpin pasukan. Kamu ini istrinya. Gak tahu beruntuk ibu mengantar kalian. Malah buru-buru keluar. Gak tahu aturan sama sekali. Sial banget. Berangkatnya gak lihat hari baik. Nona, kayaknya sial segede ini gak ada tulisannya di almanak. HMPH. Dengar baik-baik. Kali ini pangeran memerintahkan aku memberantas bandit. Ini rezeki nomplok. Tunggu saja jenderal pulang dengan kemenangan. Naik pangkat sudah di depan mata. Nanti aku jadi pangeran. Nah, gitu dong. Kamu cuma pantas lihat aku dan MU yang saling mencinta. Melihat keluarga Pan bersinar di tanganku. Kamu cuma jadi perempuan tua yang kubenci. Janda seumur hidup. Ini takdirmu. Semoga perjalananmu lancar. Pulang dengan kemenangan. Nah, baru tahu diri. Kalau nanti jenderal pulang. Kalau lagi baik hati. Mungkin aku kasih kamu sisa tulang dan daging untuk dikunyah. Hei, jangan marah. Suami, jaga diri baik-baik. Nona, doakan saja dia. Petaka seperti dia. Mending mati di sarang bandit, jangan pulang-pulang. Aku jamin. Kali ini dia pulang. Jangan mimpi jadi pangeran. Gelar Viscount yang sekarang aja bakal hilang. Ah? Nona, kok kamu bisa tahu? Masa nggak lihat? Setiap kali si bajingan itu ajak aku ketemuan. Pan yang pasti dikirim ngerjain tugas penting. Terus pulangnya cuma bawa malu. Nyiksa Pan yang terus-terusan kayak gini. Emangnya dia suka sama aku? Kalau nggak, drama ini keterlaluan banget. Bener aja, Pan yang belum sampai di Dedyangling. Udah nyasar terus ditawan. Aduh. Para perampok bilang, dalam 3 hari, Kalau tebusan 50.000 nggak cukup. Panlang bakal dibunuh. Sekarang pengadilan nganggap Panlang memalukan. Nggak mau bayar. Gimana bisa gitu? Si itu cuma sarang sampah. Oke, Mana mungkin ada uang tunai sebanyak itu di rumah sekarang? Udah aku bilangin dia. operasi pemberantasan perampok ini berbahaya. Dia harus cari sendiri. Udah, jangan nangis. Untuk sekarang, kita cuma bisa gadaikan rumah leluhur keluarga Pan. Nggak bisa. Jual buru-buru kayak gini. Pasti rugi besar. Kakak, kamu kan selalu jago urus duit. Ada tabungan nggak? Kakak, Panlang kan suamimu. Kamu sebagai istri, nggak bisa cuma nonton dia mati. Sekarang inget aku istri pertama. Ini jam berapa? Kakak masih ngomong kayak gini. Mau lihat Panlang mati aja. Waktu kamu urus aset keluarga Li, banyak banget duitnya. Pasti nyimpen banyak uang gelap. Kamu juga mewarisi trik tewa ini? Kenapa tidak keluarkan uang simpanan pribadimu? Mana ada uang simpanan pribadi? Kakakku ini tidak terlihat seperti orang tak punya uang. Jepit rambut emas di kepala ini. Gelang giok di tangan. Kain brokat sutra di tubuh. Yang mana tidak bernilai ribuan tael perak? Pakai emas dan perak, tapi mengeluh miskin. Ini kan kubeli dulu. Tidak masalah kapan dibelinya. Asal masih berharga. Kakak sangat ingin menyelamatkan suaminya. Lebih baik anggap ini sebagai dana darurat. Aku, Cahaya Kite. Kamu mau apa? Membantu Tante Li berbagi beban. Kamu mau apa lagi? Menyelamatkan nyawa seperti memadamkan api. Jangan sembunyikan. Demi suamimu. Apa artinya harta benda duniawi ini? Ini dia. Ini. Masih ada satu. Aduh. Jangan sembunyi-sembunyi. Bawa kemari. Banyak sekali. Ahahaha. Aduh. Limu yang tadi ekspresinya. Seru banget. Simpan baik-baik perhiasan ini. Nanti aku kasih ke si cantik besar. Oke. Anggap aja ini bakti Limuyan ke dia. Ini beneran perbuatan pangeran mahkota. Pasti lega deh. Sekarang aku rasa jahatnya. Pangeran mahkota nggak semenjijikan itu lagi. Aduh. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Ada yang gak beres nih. Yang mulia selama ini tiap
Beli edisi pertama Batu Harapan. Datangnya musim gugur, tanggal 8 September. Setelah ku mekar, 100 bunga mati. Wangi menyeruak, formasi berubah, Chang'an. Kota penuh zirah emas. Benar-benar penuh aura pembunuh. Ambisi setinggi langit. Aneng memang hebat. Bikin aku nggak nyaman. Enggan tunduk pada yang berkuasa. Siapa orang paling berkuasa di Kekaisaran Dayong? Pangeran dan pangeran pemilik baru? Pemilik baru? Sial. Dia mau jadi tuan baru Kekaisaran Dayong. Kakak, kamu jelas-jelas memelintir kata-kata. Ayah Kaisar. Puisi di poster itu memang bebas dan liar. Tapi sama sekali nggak bermaksud. Meski sekarang kau nggak punya niat untuk masa depan. Sekarang semua rakyat Kekaisaran Dayong memuja kata-kata dan perbuatan sang pemilik yang sadar. Kalau dia benar-benar pengkhianat, Kekaisaran Dayong dalam bahaya. Ayah, Kaisar, dia pasti tidak akan. Won Shou. Kau tidak bersalah. Hanya dimanfaatkan oleh Tuan Tanah Wang. Kali ini, aku tidak akan menuntutmu. Namun mulai sekarang, urusan bisnis kerajaan diserahkan kepada Pangeran Mahkota. Kau tinggal di istana dan merenungkan kesalahanmu. Yuan He. Sampaikan titahku. Tuan Tanah Wang menipu rakyat. Tangkap segera. Hidup atau mati. Semua usaha di bawah namanya. Serahkan kepada Pangeran Mahkota. Ini titah Kaisar. Pangeran Mahkota memerintahkan, bakar semua markas Tuan Wang Naga. Sita semua hartanya. Hentikan. Lepaskan aku. Uangku. Uang hasil jerih payahku masih ada di dalam sana. Harta bendaku. Kau lepaskan, lepaskan, lepaskan aku. Tuan Tanah, tahan. Selama masih ada. Masa takut tak ada kayu bakar? Sia-sia. Benar-benar habis semuanya. Zheng Yuan, kau bajingan terkutuk. Main-main dengan hukum. Aku akan tusuk kau sampai mati. Tusuk kau, tusuk kau, tusuk kau, tusuk kau. Duh, Dewa Giok. Aduh, Tuan Tanah. Yang Mulia sudah menyisir kediaman pangeran kedua. Tak ada jejak si Tuan Tanah yang lupa diri. Dia kabur lagi. Tapi, aku menemukan surat rahasia ini. Yang belum sepenuhnya terbakar. Surat ini menyebutkan sebuah tempat misterius. Sepertinya restoran Wang Ji punya bengkel rahasia. Periksa tempat itu. Gali sedalam 3 kaki. Dan bongkar habis semua sarangnya untukku. Siap. Duh, para bandit ini keterlaluan banget. Iya, Mengurungku di gua gelap dan lembab. Nggak dikasih makan. Malah disuruh kerja. Disuruh nyikat kandang kuda. Disuruh motong kayu. duduk sini. Duduk. Lihat tanganku. Semua melepuh. Aku ini kan masih pejabat istana. Mereka berani perlakukan aku seperti ini. Kalian keterlaluan. Aduh. Ya ampun. Kamu kenapa sih? Kakak, dia memanfaatkan alasan ini. Dan menyita semua perhiasanku. Apa? ST. Tuan Tanah minum obat dulu. Sibuk nih, minum bentar aja. Oke. Tuan Tanah, pikiranmu bingung ya? Kok malah gambar-gambar mesra sama si Zheng Yuan He?
bikin puisi cinta buat dia pula. Coba bayangin, kalau ada pengkhianat salah. Pangeran yang nangkepnya pasti benci setengah mati. Tapi malah aku yang rendah hati dan mesra ke dia. Orang lain bakal mikir apa? Atau jangan-jangan Tuan Tanah tergila-gila sama si pangeran. Sampai-sampai bisa bikin musuh jatuh cinta? Atau yang ini nih? Dia udah lama berkomplot sama Tuan Tanah. Nah, bener kan? Ah, aku paham sekarang. Tuan Tanah mau bikin Kaisar curiga sama si pangeran, ya? Iya, betul. Kaisar kan orangnya penuh kecurigaan. Makin si Zheng Yuanhe bilang itu bukan urusanku, makin kelihatan jelas dia bersalah. Oke, SIP. Sebentar lagi Anggun datang. Suruh dia bawa puisi dan lukisan ini buat dicetak banyak-banyak. Terus sebarkan di kedai teh para cendekiawan. Paham, Tuan Tanah. Cuma si brengsek ini. Tahan aja dia di dalam istana, jangan dikeluarin. Biar nenek bisa fokus cari duit. HMTH. Zheng Yuanhe, aku bakal bikin lo muntah-muntah. Ehem. Tuan Tanah, Ehem. Masih tidur. Kapan? Bener-bener malas. Nyonya Pan yang lagi bete hari ini. Ada yang mau bilang, gak apa-apa keluar. Bajingan, jangan berani-berani. aduh. Kakak, pasti akhir-akhir ini kerja terlalu keras. Sebaiknya istirahat yang cukup. Nanti aku suruh orang kirim suplemen. Musang beri salam tahun baru ke ayam. Lagi mikir apa sih? Kakak salah sangka. Kan kakak lagi nggak enak badan. Bisnis kita harus jawasi. Panlang sekarang lagi diandelin sama pangeran mahkota. Kamu harus lebih kerja keras di saat-saat kayak gini. Oke. Kakak taruh taruhan di sertifikat tanah ini. Aku bantuin kakak urus usaha sementara. Oke. Aku sakit. Mau mati aja nggak? Biaya makan dan pakaian kakak. Mana yang bukan aku yang cari? Urusan bisnis ini ada hubungan apa sama kamu? Pergi sana. Jangan diinjak-injak muka. Hari ini kau kasih aku gigi. Atau ku bunuh kau. Ngapain sih lepasin? Aduh. Alang, Oke. aduh. Ham. Kamu siapa? Luka. Aduh. Aduh, Aduh. Mau mencuri harta bendaku ya? bukan mencuri. Kita kan keluarga. Aku cuma mau bantu adikku. Li Mengyan. Mau aku tanda tangani surat hibah ini hari ini pun. Kamu tetap nggak bakal dapetin. Hei, Aku nggak ada waktu buat main-main sama kamu sekarang. Hari ini akan kubuktikan. Industri ini semua bergantung padaku. Masih mau andalin secari kertas lusuh ini? Keluarga dan para pemilik toko ini. Aset kita. Kapan punya kekuatan sebesar ini? jenderal ini sekarang adalah orang kepercayaan Tuan Wang. Masa masih takut sama segelintir pengusaha? Hari ini aku pasti akan gantikan posisi Li Qianqian. Dan aku akan kuasai semua hartanya. Hei, datang nih. Li Changwei, panggil aku hari ini. Apa masalah besarnya? Li Moyan mau ngurus industri atas namaku. Bekerja sama denganmu. Aku gak tahu lu mikir apa. Itu gak bakal jalan. Kami cuma kenal lu, Bos Li. Kalau pemiliknya ganti tangan, jangan bahas soal kerjasama. Iya, Bos Bai, aku juga ngerti cara berbisnis. Gak kalah sama Li Qingqing. ada jenderal yang nutupin. Lu bakal sengsara?
Lu cuma pelatih tentara. Seharian ngomongin jenderal. Gak malu lu? Ngomong apa? Siapa yang tidak tahu caranya mencari muka pada pangeran mahkota? Jadi anjing seharian? Ahahaha. Begini caranya kekaisaran Dayong berbisnis. Pangeran kedua yang pegang kendali. Hah? Yang mulia pangeran mahkota gak berhak ikut campur. Semua pengkhianat ya pengkhianat. Aku bakal lapor ke yang mulia pangeran mahkota. Penggal kepala kalian para pengkhianat. Haha, kamu pan yang hebat banget ya. Mau ambil kepala yang mulia ini juga? Hormat pada yang mulia. Hormat pada pangeran kedua. Hormat pada pangeran kedua. Bukan pangeran kedua. Mereka ini memakai kekuasaan untuk merebut harta keluarga pan saya. Bisnismu hah? Hah? Itu milik Nona King dan aku. Hah? Apa? Ada juga restoran Wang Ji, yang juga sahamnya besar. Guk 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 guk, itu naga. Hahaha, kan ku bilang pan yang itu anjing ya? Dia malah bilang hahaha. Berani-beraninya ganggu Nona King. Ke pengadilan agung, 30 pukulan. Mengerti? Yang mulia, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Terus kenapa? Jangan pergi. Hidup anjing, tetap di sini. Aduh. Baik, pangeran. Saya berangkat sekarang. Hahaha. Kakak M. Yuyan. Suami istri itu bagaikan burung di hutan yang sama. Kamu tidak ikut? Kak, itu pannya. 30 pukulan papan, dan 1 tebasan pedang dari yang mulia. Baik. Kamu pilih. Rakyat sudah tahu salahnya. Tapi si gadis itu sedang hamil. Kalau begitu, dihukum cambuk saja. Ah, iya. Terima kasih banyak. Hahaha. Astaga, sayang. Ayo. Nona King, ini yang aku lihat di jalanan. Pasti si kakak yang lagi nyebar fitnah. Sepertinya tebakanmu benar. Beneran nyebar fitnah ya? Oke. Pangeran mahkota. Kamu mau ngomong apa lagi? Detail-detail begini. Mana mungkin tuan tanah yang bego itu tahu? Dia terus memantau King. Biar King gak celaka. Ayah Kaisar. Pasti fitnahan si tiran itu. Terus kenapa di seluruh ibu kota? Rumor soal kamu dan si pemilik itu menyebar? Itu cuma rumor belaka. Akan kuselidiki. Pangeran mahkota. Kamu sebaiknya jaga ucapan dan tingkah lakumu. Meski cuma rumor. Sudah cukup buat lihat kamu nggak becus. Kendali yang lemah. Kalau lain kali, aku akan menghukummu berat. Baik. Kamu boleh pergi dulu. Ayah Kaisar, tuan tanah keluarga Wang itu benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya memfitnah kakak. Kenapa ayah sekarang nggak kirim orang buat lindungi kakak? Sejak kakak urusin restoran Wang Ji, dia sering sibuk di sana sampai larut malam. Jangan-jangan tuan tanah keluarga Wang mau manfaatin kakak. Terus nyerang diam-diam? Pangeran sering ke restoran Wang Ji. Betul. Itu tempat persembunyian tuan tanah Wang yang licik. Yang mulia, Diam-diam kirim orang untuk melindungi King. Mungkin ada bahaya di sekitarnya. itu pemilik gedung Nawang. Belalang musim gugur. Lompat-lompat beberapa hari lagi. Kamu kirim orang cari orang-orang di sekitar King. Bilang saja aku mau ketemu dia. Oke, dia ada di restoran Wang Ji. Bilang saja aku ada urusan bisnis mau dibicarakan.
Baik. Karena si gambar kecil itu nggak bisa ngejebak kamu. Jangan salahkan aku kalau nanti kejam. Hah? Yang mulia. Yang mulia datang mencariku hari ini. Ada apa ya? Coba lihat busur silang baru ini. Aku tambahin mekanisme rantai di dasarnya. 30% lebih hemat tenaga waktu narik. Bisa tembak 3 anak panah berturut-turut. Busur silang otomatis. Zuge bahkan bisa bikin busur silang. Bakat tangan dia emang juara. Katanya energi busur silang ini sangat bermanfaat buat pertahanan perbatasan kita. Kementerian Perang mau produksi batch baru busur silang. Dengar-dengar keluargamu punya industri kayu. Pesanan kayu. Ini proyek gede. Bisnisnya banyak yang hancur sebelumnya. Khawatir nggak ada uang. Balik lagi lewat keahlian tangannya. Gelombang ini nggak rugi. Dia berhutang padaku. Untuk pertahanan perbatasan. Tapi menteri itu kurang ajar. Ini cuma masalah kerjasama. Kita masih harus perbaiki. Gue ajarin kamu bikin busur silang. Kamu dan aku kerjasama. Untung yang didapat. Kamu 8, aku 2. Cuma 20% doang. Dia mau apa dariku? Ini proyek besar. Yang mulia mempercayakan urusan penting seperti ini padaku. Kalau begitu, Baginda pasti akan marah padamu. Cuma 3 hari berturut-turut saja kok. Betul, Yang Mulia, demi melindungi Nyonya Pan, kamu direbut oleh pangeran kedua di istana. Hampir saja menyerahkan pengawasan rumah sakit inspektur. Changlin. Mungkin dia sedikit terkesan padaku. Wah, sayang sekali. Barang sialan ini bawa si Cayuan hancurkan bisnisku tiap hari. Nggak ada yang lebih parah lagi. Yah, aku nggak tahu kalau Yang Mulia dihukum karena aku. Sungguh memalukan. Gak apa-apa. Kok cuma dihukum disuruh berlutut? Asal barang ini nggak mati. Aku harus cari uang banyak-banyak. Pengen bunuh. Kayaknya ada kesempatan sekarang. Kesempatan buat apa? Kamu bisa singkirkan dia dengan gampang banget? Ini dunia gelap lagi bikin jebakan buat aku? Udahlah. Gimana caramu? Masing-masing bisa grup Sinopek. Selain latihan sehari-hari, ada juga keahlian dalam memutar. Kamu lihat. Ada benjolan kecil di situ. Taruh jarimu di sini. Ah, sian. Bukan cuma diam aja, tapi juga lebih cepat. Bisa membunuh dalam sekejap. Bahkan kalau lo lagi bahaya, dia pasti bisa melindungi diri sendiri. Keren banget. Tuh, ada jurus maut lain nggak? Ada, nanti. Gue ajarin pelan-pelan. Makasih, Yang Mulia. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Biar bisa dipakai buat bunuh elu. Akhirnya dia ngasih gue deketin. Kok si anak kedua belum datang juga? Suasana jadi serba ambigu gini. Nanti si nenek-nenek bakal sengsara. Pasukan kerajaan dateng. Sisa-sisa naga marga Fang, keluar sana. Nggak pantas buat pejabat ketemu putri mahkota diam-diam. Sekarang malah dibilang antek restoran Wangji. Masa sih?
Kakak Kaisar. Kenapa kakak ada di sini? Tempat ini udah dibeli buat rumah pribadi. Masa kakak nggak tahu? Yang mulia, kami dapat laporan. Katanya pemilik tanah bakal muncul di sini hari ini. Yang mulia, apa pernah lihat? Halo, Komandan Wei. Kayaknya ada salah paham deh. Siapa cewek yang lagi dipeluk yang mulia? Kenapa sembunyi-sembunyi? Takut ketahuan? Santai aja. Komandan Wei akan memeriksa Gu. Aku diperintahkan oleh Kaisar. Kita harus cari tahu. Berani lancang soal yang mulia pangeran. Kamu juga si kecil. Komandan pasukan kekaisaran bisa turun tangan. Komandan Wei memang dari dulu temperamennya begitu. Kakak, kamu juga tahu kan? Cewek ini gak ada urusannya dengan ini. Lepasin dia. Gue akan kembali ke istana untuk jelaskan semuanya ke ayah. Jelaskan apaan? Ayahmu cuma bakal makin curiga sama kamu. Anjing. Ada catatan yang ditulis sendiri sama pemiliknya. Aku nggak akan tekan kamu sampai mati di rumah sekarang. Emang kamu udah jadi tuan tanah? Tentu, ingat kasih tahu si anak kedua. Setelah urusan di sana selesai, suruh dia ke bengkel cari aku. Oke. Oke. Wah, dengan semua penemuan ini, duit gede lagi nih. Pangeran. Bagaimana kamu mau jelaskan itu? Putra punya hati nurani yang bersih. Putra sudah beli gedung Wangshi sebagai tempat tinggal pribadi putra. Wanita itu tidak mencurigakan. Terus ngapain sembunyi-sembunyi? Hamba tidak suka orang lain mengintip wanita hamba. Kakak Kaisar, alasanmu terlalu dibuat-buat. Awalnya aku nggak percaya gosip di pasar. Sekarang aku mulai bertanya-tanya. Lagi pula, aroma di tubuhmu mirip banget sama si pemiliknya. Kau cari mati. Oke, ini apa? Gedung Wei Si Mowang bersedia menukarkan semua senjatanya untuk membantu yang mulia naik tahta. Semoga yang mulia putra mahkota mengizinkan hamba hidup. Ayah Kaisar, ini bukankah karya asli Tuan Tanah? Besar. Pangeran Mahkota. Lalu bagaimana lagi kau jelaskan? Sudah jelas ada pengkhianat yang ingin menjebak putramu. Sengaja menaruh catatan itu. Lalu menyelipkannya ke dalam lengan menantumu. Kakak Kaisar, apa maksudmu? Maksudmu aku yang menjebakmu? Ayah juga lihat kan? Aku tadi bahkan tidak menyentuh ujung jubah Kaisar sekalipun. Putra mahkota bersalah. Dikurung 1 bulan. Departemen Kehakiman juga dilarang beroperasi selama sebulan. Ya. Badut loncat. Mereka cuma bisa pakai cara-cara licik begini. Dia berkolusi dengan pengkhianat. Cuma dikurung ringan saja. Ayah benar-benar pilih kasih ya. Pemilik gedung sudah membawanya. Oke.
Wah, pelan-pelan dong. Kamu ternyata punya banyak peralatan militer? Jangan tanya, jangan banyak omong. Pangeran mahkota Inggris itu sudah mengoceh. Cara si pemilik tanah memang manjur. Bulan depan. Keluar kerajaan dan bela Abu Dhabi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sayang sekali koran harapanku. Dan uang yang tidak sempat dipindahkan. Aduh, sakit hati kalau ingat. Pemilik tanah mengajakku cari uang. Tapi karena aku sudah berkali-kali dalam bahaya, Yuan Shao merasa sangat bersalah. Maka, tuan pemilik, untuk bisnis baru berikutnya, semua modal akan dibayar oleh Yuan Shao. Ini 500.000 lembar uang kertas dan sertifikat toko di pusat kota. Yuan Shao bersedia menjadi fondasi baru tuan pemilik dan berkontribusi. Tuan Wen tidak melukaimu dengan sia-sia? Kalau begitu, ini akan jadi dana investasimu di proyek baru. Kamu akan mendapat 30% dari keuntungan. Mendengar kata-kata Lou Chu, sudah tahu harus berbuat apa selanjutnya. Bajingan itu pikir bisa mengalahkanku? Nenek tua ini sedikit kuat, tidak gampang mati. Target baruku. Ban. Si tuan tanah mau merampok Ban. Itu ide yang bagus. Maksudku, buka bank. Oke. Tarik biaya untuk simpanan. Bunga bergulir untuk pinjaman. Ini ban macam apa? Ini ayam berjalan yang bisa bertelur emas sambil duduk. Dan kita punya kematian Max. Orang ini takut dirampok atau punya utang macet. Aku nggak takut. Untuk lebih amannya, kau yang jadi pemilik toko di permukaan untuk bank ini. Semuanya terserah si tuan tanah. Tuan tanah bilang apa? Yuan Yo ngapain? Barang kecil. Aneh dan langka. Oke, tutup matanya dan kirim kembali. Ya, Tuan tanah, tunggu sebentar. Keluar. Kau. Yang terpenting buat kita sekarang adalah sebarkan nama bank kita. Karena Wang Shibao udah nggak bisa dipakai, HMPH. Kita pakai ini. Yuzu, gimana kalau kau bawa abangmu untuk tempel selebaran kecil ini? Dari pintu ke pintu, selipin di bawah pintu mereka. Terus pakai ini lagi. Tutupi temboknya. Cetak sebanyak yang kau lihat. Aku ini pembunuh. Kau buka. Perusahaan ini mau bangkrut. Masih milih-milih kerjaan. Setelah kenaikan ini, aku promosikan kau jadi CFO gedung Wangxi. Yang ngurus duit. Kalau lu ngaco, gue bakal bunuh lu. Cuma tahu bunuh doang. Tabung duit, dapat untung gede. Malah mikirin cara ngasih duit gratis. Cewek itu gila ya? Buat CFO. Gue itu pembunuh nomor 1. Buat ngerjain ini. Oke. Buka dengan senang hati. Biar narik pelanggan. Cewek sialan ini bikin gue kayak gini. Waduh cewek. Ban lu nabung duit. Baliknya untung beneran. Lu buta ya? Kenapa orang ini galak banget sih? Tabung 100 perak. Naik 3 tahun per tahun. Hitam putih. Uang tunai saat jatuh tempo. Lu buta ya? Berdiri. ada apa? Haha, ayo. Buka bank keberuntungan, untungnya gede. Tabungan gak cuma gratis, malah dikasih uang tunai beneran, tabung 100 tahun. Gue balikin 103 tahun. Iya. Bagus banget. Artinya gue nabung 100 tahun. Nggak ngapa-ngapain.
Setahun kemudian, dapat 103 tahun. Bener banget. Dan pemilik kita itu pangeran kedua yang sekarang. Dijamin gak bakal ingkar janji. Kalau ada yang melanggar, Pengadilan Agung Dali yang urus sendiri. Itu bagus banget. Banyak banget peraknya. Biaya penitipan ban perusahaan dagang kita. Mantap, kalau duit lu disimpan di rumah. Takut dicuri maling. Waduh, ini kan dapat gratis? Bener. Nggak rugi. Saya nabung. Antri dulu. Saya mau nabung. Saya juga mau nabung. Tuan petugas, tolong. Saya nabung 300 style. Ayo, silakan masuk. Saya nabung 500 style. Jangan bawa kalian. Aduh. Hei, aku yang pergi. Kamu lagi ngapain, Jushu? Kalau begini terus, target kecilku tinggal selangkah lagi. Tuan Tanah. Orang-orang yang mau nabung antriannya dari sini sampai ujung jalan. Sudah aku hitung. Uang yang kita dapat hari ini, bunganya akan terus bertambah setelah setahun. Bisnis ini benar-benar bisa dijalankan. Aku tanya kamu, rakyat biasa menyimpan uang di bank. Besoknya langsung diambil, enggak? Nggak mungkin. Kebanyakan nabung buat beli properti. Tabungan nikahin anak. Oke, Nabung setahun setengah itu biasa. jadi uang yang ngendap di kita. Saat bank keberuntungan Guifu lagi tidur, kita bisa ngapain? Maksud Tuan Tanah itu, uang bisa bikin uang. Hah? Dia bisa diajarin juga ya? Aku sering penasaran, dari mana sih asal-usul bos kita ini? Ide-ide briliannya banyak banget. Jangan-jangan dia beneran alien? Orang ini punya skill cenayang kali ya? Katanya si pangeran mahkota bakal segera dibebasin. Entar lagi. Kalau si dewa petaka itu udah keluar. Masih bisa nggak kita main dengan tenang? Harus cari cara biar dia tetap di penjara bawah tanah. HMPH. Ini buat lo. Meski busur silang ini kecil, tapi dalam 3 langkah bisa nembak orang. Oke. Terima kasih banyak atas hadiahnya. King suka banget sama alat-alat kecil begini. Manfaatin kesempatan ini bagi lebih banyak. Jagain dia. Tuan Wang. Tuan Wang.